Di channel ini kita akan membahas konsep dan cara berpikir dalam ilmu kedokteran secara sederhana dan sistematis. Mari kita mulai. Kali ini kita akan membicarakan mengenai acute kidney injury, terutama mengenai stadium dan fasenya. Bagan ini menjelaskan tentang kriteria diagnosis dan derajat keparahan acute kidney injury atau cedera ginjal akut berdasarkan 3 sistem klasifikasi utama, yaitu Riffel, Akin, dan Kadigo. Ketiga sistem ini digunakan untuk menilai seberapa berat gangguan fungsi ginjal seseorang berdasarkan perubahan kadar kreatinin serum, perubahan laju filtrasi glomerulus, dan jumlah produksi urinnya. Secara umum, semakin tinggi kenaikan kreatinin dan semakin sedikit produksi urin pasien, maka semakin berat derajat AKI dan semakin tinggi risiko komplikasi maupun kematian. Konsep dasar dari AKI yaitu kondisi penurunan fungsi ginjal yang terjadi secara cepat dalam hitungan jam sampai hari. Pada kondisi ini, ginjal tidak mampu membuang zat sisa metabolisme, menjaga keseimbangan cairan, mengatur elektrolit, serta mempertahankan keseimbangan asam basa. Akibatnya, terjadi peningkatan urium dan kreatinin, retensi cairan, hiperkalemia, asidosis metabolik, hingga komplikasi multiorgan. Untuk menentukan beratnya AKI dibuatlah sistem klasifikasi, yaitu Riffel, Akin, dan Kadigo. Kadigo saat ini paling banyak digunakan karena merupakan penyempurnaan dari Riffel dan Akin. Bagan ini terdiri dari serum kreatinin kriteria, yaitu penilaian berdasarkan kenaikan kreatinin serum atau penurunan GFR, dan urin output kriteria, penilaian berdasarkan jumlah urin yang diproduksi pasien. Keduanya dapat dipakai. Bila salah satu memenuhi kriteria yang lebih berat, maka pasien masuk ke stadium yang lebih berat tersebut. Yang pertama akan dibahas mengenai kriteria Riffel. Riffel adalah klasifikasi pertama yang banyak digunakan untuk AKI. Riffel merupakan singkatan dari R itu risk, I injury, F failure, L loss, dan E adalah end-stage renal disease. 3 pertama menunjukkan derajat berat AKI, sedangkan 2 terakhir menunjukkan luaran penyakit. Riffel risk atau R, pasien masuk kategori risiko bila kreatinin meningkat lebih dari 1,5 kali dari nilai dasar, atau GFR turun lebih dari 25%, atau produksi urinnya kurang dari 0,5 ml per kilogram berat badan per jam selama 6-12 jam. Artinya, ginjal mulai mengalami cedera ringan, namun kerusakan masih berpotensi reversibel bila penyebab segera diatasi. Contoh, kreatinin awal 1 mg per desiliter menjadi 1,6 mg per desiliter. Untuk yang Riffel injury atau I, cedera ginjal lebih berat. Kreatinin meningkat lebih dari 2 kali baseline, atau GFR turun lebih dari 50%, atau produksi urinnya kurang dari 0,5 ml per kilogram berat badan per jam selama 12 jam. Maknanya, kerusakan filtrasi ginjal sudah lebih nyata dan risiko komplikasi meningkat. Contoh, kreatinin awal 1 mg per desiliter menjadi 2,2 mg per desiliter. Selanjutnya adalah Riffel failure atau F, merupakan gagal ginjal akut yang berat, di mana kreatinin naik 3 kali dari baseline, atau kreatinin lebih dari 4 mg per desiliter dengan kenaikan akut lebih dari 0,5 mg per desiliter, atau produksi urinnya kurang dari 0,3 ml per kilogram berat badan per jam selama 24 jam, atau anuria selama 12 jam. Anuria berarti hampir tidak ada produksi urin.
Pada tahap ini pasien sering memerlukan dialisis yang emergensi. LOS atau L menunjukkan kehilangan fungsi ginjal yang menetap lebih dari 4 minggu. Artinya aki belum membaik dalam waktu yang cukup lama. End-stage renal disease atau E menunjukkan gagal ginjal terminal yang menetap. Biasanya membutuhkan dialisis jangka panjang atau transplantasi ginjal. Kriteria Akin. Akin adalah modifikasi dari Riffel agar diagnosis aki dapat ditegakkan lebih dini. Perubahan penting yang dilakukan adalah penambahan kenaikan kreatinin absolut lebih besar sama dengan 0,3 mg per desiliter. Adanya penghilangan kriteria GFR dan fokus pada perubahan dalam 48 jam. Akin stage 1 yaitu kreatinin naik lebih besar sama dengan 0,3 mg per desiliter atau naik 1,5 sampai 2 kali baseline. Produksi urin kurang dari 0,5 ml per kilogram berat badan per jam selama 6 sampai 12 jam. Maknanya kenaikan kecil kreatinin pun dianggap penting karena terbukti meningkatkan mortalitas. Contohnya, kreatinin dari 0,8 menjadi 1,2 mg per desiliter. Walaupun tampak kecil, hal ini sudah bermakna secara klinis. Aki stage 2, di mana kreatinin naik 2-3 kali baseline. Produksi urinnya kurang dari 0,5 ml per kilogram berat badan per jam selama 12 jam. Ini menunjukkan kerusakan ginjal sedang. Akin stage 3, di mana kreatinin 3 kali dari baseline atau lebih besar sama dengan 4 mg per desiliter dengan kenaikan akut lebih dari sama dengan 0,5 mg per desiliter atau bisa dimulai terapi pengganti ginjal. Atau urinnya kurang dari 0,3 ml per kilogram berat badan per jam selama 24 jam atau anuria selama 12 jam. Selanjutnya adalah kriteria KDIGO. KDIGO adalah sistem yang sekarang paling direkomendasikan secara internasional. KDIGO menggabungkan kelebihan Riffel dan Akin. KDIGO C1 yaitu kreatinin 1,5 sampai 1,9 kali baseline atau kenaikan lebih besar dari 0,3 mg per desiliter dalam 48 jam. Atau urin produksinya kurang dari 0,5 ml per kilogram berat badan per jam selama 6-12 jam. Ini adalah tahap aki ringan, namun sangat penting untuk dikenali sejak dini. KDIGO stage 2, kreatinin 2-2,9 kali dari baseline. Produksi urinnya kurang dari 0,5 ml per kilogram berat badan per jam selama lebih dari 12 jam. Kerusakan ginjal sudah lebih dari signifikan. KDIGO stage 3, kreatinin 3 kali dari baseline atau kreatinin lebih besar sama dengan 4 mg per desiliter atau memulai terapi pengganti ginjal. Produksi urinnya kurang dari 0,3 ml per kilogram berat badan per jam selama 24 jam atau anuria selama 12 jam. Ini merupakan akibat dengan mortalitas yang tinggi. Jumlah urin adalah indikator penting dari perfusi ginjal. Normalnya sekitar 0,5 sampai 1 ml per kilogram berat badan per jam. Penurunan urin menunjukkan adanya hipoperfusi ginjal, syok, nekrosis tubular akut atau obstruksi. Semakin lama oliguria berlangsung, semakin berat kerusakan ginjal dan semakin tinggi risiko dialisis. Perbedaan utama Riffel, Akin, dan KDIGO. Kelebihan dari Riffel adalah sistemnya ini merupakan sistem pertama dan sederhana. Kekurangannya kurang sensitif. Akin, kelebihannya deteksi lebih dini, kekurangannya tidak memakai GFR. KDIGO, kelebihannya gabungan yang terbaik, paling sensitif, kekurangannya lebih kompleks. Namun saat ini KDIGO paling direkomendasikan.
Inti dari bagan ini ingin menunjukkan bahwa kenaikan kecil kreatinin pun penting. Produksi urin sangat menentukan diagnosis AKI. Semakin tinggi stadium AKI, semakin tinggi mortalitas. Deteksi dini AKI sangat penting. KDIGO adalah sistem yang saat ini paling sering digunakan. Selanjutnya, bagan ini menjelaskan tentang 4 fase perjalanan AKI atau cedera ginjal akut, mulai dari fase awal cedera sampai pemulihan fungsi ginjal. Keempat fase tersebut adalah onset phase atau fase onset atau inisiasi, oliguric phase atau fase oliguria atau anuria, diuretic phase atau fase diuretik, dan recovery phase atau fase pemulihan. Bagan ini sangat penting karena menggambarkan bagaimana fungsi ginjal berubah dari waktu ke waktu setelah terjadi cedera akut, termasuk perubahan produksi urin, perubahan metabolik, komplikasi, dan kemungkinan pemulihan. Perjalanan AKI biasanya melalui beberapa fase yang memiliki karakteristik klinis yang berbeda. Yang pertama, fase onset atau fase inisiasi. Fase onset adalah fase paling awal setelah ginjal mengalami cedera. Lama fasenya berlangsung beberapa jam sampai beberapa hari. Pada fase ini, mulai terjadi gangguan perfusi dan oksigenasi ginjal yang memicu kerusakan sel tubular ginjal. Penyebab yang memicu terjadinya AKI adalah kehilangan darah yang berat, luka bakar, kehilangan cairan, atau diabetes insipidus. Namun secara klinis penyebab lain juga sering terjadi seperti shock septik, gagal jantung, obat-obatan yang nefrotoksik, kontras radiologi, obstruksi saluran kemih. Untuk penurunan aliran darah ginjal yang menurun menjadi sekitar 25% dari normal. Ginjal normal menerima sekitar 20-25% curah jantung. Bila perfusi turun drastis, maka tekanan filtrasi glomerulus menurun. GFR-nya juga menurun. Sel tubulus kekurangan oksigen dan terjadi iskemia ginjal. Oksigenasi jaringan ginjal turun hingga sekitar 25% dari normal. Sel tubulus ginjal sangat sensitif terhadap hipoksia karena kebutuhan energi tinggi. Nah, akibat terjadinya hipoksia bisa terjadi produksi ATP yang menurun, pompa ion gagal bekerja, sel membengkak, atau terjadi nekrosis tubular akut. Penurunan produksi urin pada fase ini terjadi penurunan produksi urin kurang dari 0,5 cc per kilogram berat badan per jam. Ini disebut oliguria awal. Penurunan urin merupakan salah satu tanda pertama dari AKI. Pada fase ini, mulai terjadi vasokonstriksi ginjal, aktivasi sistem renin-angiotensin, inflamasi, stres oksidatif, kerusakan endotel, dan cedera tubular sel. Bila penyebab cepat diatasi, ginjal masih dapat pulih total. Namun bila berlanjut, pasien akan masuk ke fase oliguria. Yang kedua adalah oliguric phase. Ini adalah fase AKI yang paling berat dan paling berbahaya. Lama fase 8-14 hari atau lebih lama, tergantung penyebab AKI dan kapan dialisis dimulai. Di sini terjadi penurunan produksi urin yang berat, kurang dari 400 ml per hari, bahkan bisa hanya 100 ml per hari. Normal urin dewasa sekitar 1.500 sampai 2.000 ml per hari. Oliguria berarti produksi urin sangat sedikit. Anuri berarti hampir tidak ada produksi urin atau kurang dari 100 ml per hari. Peningkatan bun dan kreatinin karena ginjal gagal mengekskresikan zat sisa. Ini disebut azotemia.
Semakin tinggi kreatinin, semakin berat gangguan filtrasi dari ginjal. Di sini juga terjadi gangguan elektrolit. Yang paling berbahaya adalah hiperkalemia karena ginjal gagal membuang kalium. Akibatnya bisa terjadi aritmia jantung atau henti jantung. Atau terjadi asidosis metabolik, di mana ginjal dapat mengekskresi ion hidrogen namun mengalami kegagalan pada fase ini. Akibatnya pH darah menurun, sesak nafas, penurunan kontraktilitas jantung, dan gangguan kesadaran. Selain itu, ginjal tidak mampu membuang air dan natrium. Akibatnya terjadi edema perifer, hipertensi, edema paru, atau gagal nafas. Mekanisme patologi pada fase ini adalah terjadi nekrosis tubular, obstruksi lumen tubulus, backlit filtrat, penurunan GFR berat, dan inflamasi ginjal. Ini merupakan fase dengan mortalitas yang tinggi. Kapan dialisis dibutuhkan? Pada fase ini pasien sering membutuhkan terapi pengganti ginjal bila terdapat hiperkalemia berat, edema paru, asidosis berat, uremia berat, overload cairan. Untuk fase yang ketiga adalah fase diuretik. Fase ini muncul ketika penyebab aki mulai teratasi. Perfusi ginjal membaik, tubulus mulai regenerasi. Lama fasenya sekitar 7-14 hari. Produksi urinnya meningkat lebih dari 400 ml per hari. Bahkan kadang bisa mencapai 3-5 liter per hari. Hal ini terjadi karena GFR mulai membaik, tetapi tubulus belum mampu memekatkan urin dengan baik. Jadi tubulus masih rusak walaupun filtrasi membaik. Kemampuan reabsorpsi belum normal. Akibatnya banyak cairan dan elektrolit yang hilang. Pasien dapat mengalami hipovolemia, hipotensi, dan dehidrasi karena kehilangan cairan sangat banyak. Maka terjadi risiko gangguan elektrolit. Yang sering terjadi adalah hipokalemia, hiponatremia, dan hipomagnesemia karena ginjal membuang elektrolit secara berlebihan. Namun terjadi perbaikan GFR. Namun pemulihannya belum sempurna. Sehingga pasien tetap memerlukan monitoring cairan, monitoring elektrolit, dan monitoring tekanan darah. Yang keempat adalah fase pemulihan. Ini adalah fase akhir dari aki. Lama fase beberapa bulan sampai 1 tahun. Di sini terjadi penurunan edema karena fungsi ekskresi ginjal mulai membaik, cairan berlebih mulai hilang. Keseimbangan cairan dan elektrolit mulai membaik karena ginjal mampu mengatur natrium, mengatur kalium, menjaga asam basa, dan mengatur volume cairan. Selain itu, GFR dapat kembali menjadi 70-80% normal. Sebagian besar dari pasien juga bisa pulih total. Namun sebagian lain mengalami penurunan fungsi ginjal yang permanen dan berkembang menjadi CKD. Pada fase ini terjadi sel tubular yang beregenerasi, inflamasinya turun, fibrosis mulai menentukan apakah ginjal pulih atau menetap rusak. Nah, hubungan antar fase ini, di mana cedera awal itu akan menurunkan perfusi ginjal. Pada fase onset terjadi iskemia dan kerusakan tubulus. Pada fase oliguria terjadi retensi toksin dan overload cairan. Pada fase diuretik terjadi filtrasi yang membaik tetapi tubulus belum normal. Pada fase pemulihan, fungsi ginjal perlahan-lahan pulih. Bagan ini ingin menekankan bahwa aki adalah proses yang dinamis. Produksi urin berubah sesuai fase. Komplikasinya berbeda pada tiap fase. Pasien perlu monitoring ketat dan pemulihan ginjal membutuhkan waktu yang lama. Sebagai ringkasan singkat dari tiap fase, bahwa fase onset karakteristik utamanya adalah adanya cedera awal dan perfusi menurun. Fase oliguria, produksi urinnya sangat sedikit, toksinnya meningkat.
Fase diuretik, produksi urin meningkat, terjadi risiko dehidrasi. Fase recovery, fungsi ginjal membaik perlahan. Terima kasih sudah mengikuti pembahasan ini. Dalam praktek klinis, yang penting bukan hanya apa yang kita ketahui, tetapi bagaimana kita berpikir. Sampai bertemu di pembahasan berikutnya.